Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angginesa Ramadana. Saya prodi IPA 3B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS manajemen laboratorium. Tujuan saya di sini adalah saya akan memperkenalkan jenis-jenis dan fungsi dari alat yang ada di laboratorium STKIP Al-Maksum. Tonton sampai habis ya. Nah, inilah penampakan alat-alat laboratorium yang ada di laboratorium STKIP Al-Maksum. Baik ada alat laboratorium fisika, kimia, maupun biologi. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu fungsi dari alat-alat laboratorium ini ya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari alat-alat tersebut. Nah, yang pertama itu ada gelas beker atau gelas kimia. Memiliki fungsi sebagai wadah penampung, mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. Gelas ini merupakan salah satu peralatan yang wajib ada di laboratorium. Yang kedua itu ada tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang umumnya ada di laboratorium. Berbentuk tabung sebesar kira-kira jari tangan manusia dewasa. Terbuat dari kaca atau plastik. Terbuka di bagian atasnya. Biasanya alasnya berbentuk huruf U. Tabung reaksi merupakan peralatan laboratorium yang sangat penting dalam ilmu biologi, kimia, dan kedokteran. Secara umum, tabung reaksi digunakan untuk mencampur bahan kimia, menampung cairan, memanaskan cairan, menumbuhkan bakteri, dan mengumpulkan atau menyimpan cairan tubuh, seperti darah dan air mani. Nah, tadi kan ada tabung reaksi, sekarang rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini merupakan salah satu dari instrumen peralatan laboratorium non-gas yang digunakan untuk menyimpan atau menata beberapa tabung reaksi. Masih tentang pertabung reaksian ya. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi adalah alat laboratorium berbahan dasar kayu dengan jepitan pegas yang terbuat dari baja. Alat laboratorium ini berfungsi untuk menjepit atau memindahkan tabung reaksi yang telah atau selama proses pemanasan. Ini adalah gambaran cara menggunakan penjepit tabung reaksi. Baik, selanjutnya ada pipet tetes atau pipet pasteur. Merupakan jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkatan ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Umumnya pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain. Oke, di sini ada gelas ukur curah. Gelas ukur curah adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda yang ada pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Selanjutnya ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan leher yang sempit. Bentuknya ini memudahkan untuk mengaduk cairan tanpa tumpah. Fungsinya mengatur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. Sebagai tempat menampung bahan kimia untuk sementara, tempat menghomogenkan larutan atau media. Nah, sekarang labu ukur. Labu ukur merupakan alat yang ideal untuk mengukur volume larutan dengan tepat. Labu ukur memiliki leher yang panjang sehingga kemungkinan larutan tumpah cukup rendah. Labu ukur berfungsi untuk membuat larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Labu ukur juga digunakan untuk mengencerkan larutan sampai volume tertentu. Selanjutnya ada cawan porselin atau cawan penguap. Adalah sebuah instrumen peralatan laboratorium yang digunakan sebagai wadah atau tempat penguapan bahan atau senyawa yang tidak mudah menguap, seperti garam, dapur, gula, dan sejenisnya. Cawan ini terbuat dari keramik atau porselen dan biasanya digunakan dalam proses pemisahan campuran atau kristalisasi.
Ada juga beker tongs. Beker tongs atau penjepit beker adalah alat yang digunakan untuk mengangkat beker gelas atau gelas beker yang panas. Beker gelas merupakan peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur, mengaduk, dan memanaskan cairan. Beker tongs biasanya terbuat dari baja yang tahan korosi atau karat. Bentuknya mirip gunting, sehingga pastikan beker gelas yang diambil sudah terjepit dan terkunci dengan baik. Di sini juga ada kaca arloji atau gelas arloji berisi kalium permanganat. Gelas arloji atau kaca arloji adalah salah satu dari instrumen peralatan gelas laboratorium yang digunakan sebagai tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan atau bubuk. Alat ini terbuat dari kaca dengan berbentuk bulat dan cekung ke bawah. Nah, ada kawat kasa juga. Kawat kasa ini berfungsi untuk meratakan api saat proses pembakaran berlangsung. Biasanya saat proses pemanasan, penelitian menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas Pristus. Dan kawat kasa biasanya diandalkan saat pembakaran. Nah, tadi ada kawat kasanya, sekarang Bunsen atau lampu Pristus. Pembakaran Bunsen yang diberi nama Robert Bunsen adalah peralatan laboratorium yang umum menghasilkan api gas terbuka tunggal yang digunakan untuk pemanas, sterilisasi, dan pembakaran. Gas dapat berupa gas alam atau yang terutama metana atau gas minyak cair seperti propana, butana, atau campuran keduanya. Dan ada juga kaki tiga, merupakan alat penunjang di laboratorium yang digunakan untuk menopang atau menahan alat gelas kimia seperti beker gelas, Erlenmeyer, atau labu selama pemanasan. Fungsi utama dari kaki tiga adalah untuk menopang atau menahan labu dan gelas kimia selama pemanasan. Selanjutnya ada hydrometer, berfungsi untuk mengukur berat, jenis, atau kepadatan relatif cairan. Alat ini sering digunakan untuk mengukur cairan seperti bensin, minyak tanah, dan kerosin. Nah, di sini juga ada Petri dish atau cawan Petri, merupakan wadah bundar silindris yang digunakan untuk mengembangbiakan sel atau mikroorganisme. Alat ini juga dapat menjadi tempat sterilisasi sampel dan kontaminan. Ada juga spatula stainless. Benda ini berbentuk sendok kecil, tapi fungsi spatula laboratorium sangat penting untuk menunjang kegiatan penelitian. Spatula laboratorium berfungsi untuk mengambil, memindahkan, mencampur, dan mengaduk bahan kimia dalam jumlah kecil. Spatula laboratorium merupakan alat yang penting dalam penelitian ilmiah. Selanjutnya ada corong laboratorium. Corong laboratorium berfungsi untuk memindahkan zat kimia dalam bentuk cair atau serbuk dari satu wadah ke wadah lain tanpa tumpah. Corong juga dapat digunakan untuk menyaring atau memisahkan padatan dari cairan. Corong laboratorium sering digunakan dalam praktikum atau penelitian. Penggunaan corong yang tepat dapat meningkatkan efisien dan akurasi dalam berbagai prosedur eksperimental dan analisis. Ada juga timbangan digital mini atau neraca analitik, memiliki fungsi untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan, serta membutuhkan suatu penimbangan. Alat ini sering digunakan untuk menimbang massa suatu bahan kimia dengan akurat di laboratorium. Selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop atau teropong tuma adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Ada pasangan mikroskop yaitu slide mikroskop. Fungsi slide mikroskop adalah untuk menopang sampel atau spesimen yang akan diperiksa di bawah mikroskop. Slide mikroskop juga dikenal sebagai objek gelas laboratorium. Slide mikroskop terbuat dari kaca tipis dan datar. Kaca mikroskop biasanya berukuran 75 x 25 mm atau 3 x 1 inci dan tebal sekitar 1 mm. Nah, di sini juga ada neraca atau timbangan. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Ketelitian pengukuran neraca tergantung pada tujuan penggunanya. Adapun jenis-jenis neraca dan fungsi neraca yaitu
neraca pegas, neraca bandul, neraca analitis, neraca kodok, dan neraca aus. Selanjutnya ada kerangka manusia, seperti yang ada di gambar. Sebelumnya ada kerangka manusia, sekarang torso anatomi manusia. Nah, apa itu torso pada tubuh manusia? Bagian utama-utama yang meliputi dada, perut, panggul, dan punggung. Sebagian besar organ tubuh dan tulang belakang terdapat di belakang tubuh, disebut juga batang tubuh. Fungsi dari torso manusia itu sebagai modal untuk mempelajari morfologi dan anatomi manusia. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada alat pengukur buret. Buret memiliki fungsi untuk mengukur dan menambahkan volume cairan secara tepat. Alat ini sangat penting untuk membantu dalam pengujian analisis yang memerlukan presisi volumetri. Buret merupakan alat volumetri yang memiliki tingkat akurasi tinggi, seringkali dengan presisi hingga 0,05 ml, tergantung dengan ukurannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.